Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menceritakan kisah Nabi Daud alaihissalam. Sesudah Nabi Harun dan Nabi Musa wafat, kaum Bani Israel yang dipimpin oleh Yusya bin Nun. Kepemimpinan Yusya bin Nun itu mereka berhasil menguasai tanah Palestina dan bertempat tinggal di istana. Namun setelah Yusya bin Nun meninggal, mereka terpecah belah. Isi kitab Taurat mereka berubah dan ditambah tulisannya. Mereka suka bersilang pendapat dan akhirnya hilanglah kekuatan mereka satu persatu. Tanah Palestina diserbu dan dikuasai bangsa lain. Bani Israel menjadi bangsa jajahan yang tertindas. Mereka merindukan datangnya seorang pemimpin yang tegas dan gagah berani untuk berperang melawan penjajah-penjajah tersebut. Pada suatu hari mereka pergi menemui Nabi Samuel untuk minta petunjuk. "Wahai Samuel," kata mereka, "angkatlah salah seorang di antara kami sebagai raja yang akan memimpin kerajaan kita berperang melawan penjajah itu." Nabi Samuel berkata, "Aku khawatir bila sudah mendapat pemimpin yang dipilih Allah kalian malah tidak mau berperang." Mereka menjawab, "Kita sudah lama menjadi bangsa tertindas dan dijajah. Kita tidak mau menderita lebih lama lagi. Kita harus menegakkan agama Allah." Karena didesak oleh kaumnya, Nabi Samuel berdoa kepada Allah. Doanya dikabulkan dan Talut diangkat sebagai raja yang gagah dan bisa memimpin mereka. Begitu nama Talut diucapkan oleh Nabi Samuel, mereka justru menolak. Karena nama Talut tidak begitu dikenal. Ia hanya seorang petani biasa. Malah bisa dibilang orang miskin. Nabi Samuel menjelaskan walaupun Talut adalah seorang petani biasa namun ia pandai strategi dalam perang. Tubuhnya kekar dan kuat dan pandai ilmu tata negara. Akhirnya mereka mau menerima Talut sebagai rajanya mereka. Jalut dan Daud. Talut mengajak orang-orang yang tiada punya ikatan rumah tangga dan perdagangan ke medan perang. Dengan memiliki orang-orang terbaiknya itu ia berharap dapat memuaskan diri. Ada pertempuran dan tidak menghiraukan lagi urusan rumah tangganya dan perdagangannya. Salah seorang anak muda yang ikut dalam barisan Talut adalah seorang remaja yang bernama Daud. Ia diperintahkan ayahnya untuk menyertai kedua kakaknya yang maju ke medan perang. Daud tidak diperkenankan maju ke garis depan, ia hanya disuruh melayani kakaknya. Tempatnya di garis belakang. Jika kakaknya lapar atau haus dialah yang melayani dan menyiapkannya. Tentara Talut sebenarnya tidak seberapa banyak dibandingkan dengan tentara Jalut sang penindas. Jalut sendiri adalah seorang panglima perang yang bertubuh besar seperti raksasa. Setiap orang yang berhadapan dengannya selalu binasa. Tentara Talut gemetar saat melihat keperkasaan musuh-musuhnya itu. Demi melihat tentaranya ketakutan, Talut berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan kami, curahkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian atas diri kami dan tolonglah kami atas orang-orang kafir itu." Maka dengan kekuatan doa itu mereka menyerbu tentara Jalut. Mereka bertempur dengan gagah berani. Tentara Jalut tidak mengira lawan yang berjumlah sedikit itu mempunyai keberanian bagaikan singa yang terluka. Tinggal Jalut sang panglima dan beberapa pengawalnya yang masih tersisa. Talut dan pengikutnya tidak berani berhadapan dengan raksasa itu. Lalu diumumkan oleh Talut bahwa yang membunuh Jalut maka ia akan diambil sebagai menantu. Tidak disangka dan tidak diduga Daud yang masih remaja tampil ke depan. Minta izin kepada Talut untuk menghadapi Jalut. Mula-mula Talut ragu. Mampukah sang Daud remaja itu bisa mengalahkan Jalut?
Namun setelah Talut didesak oleh Daud, Talut pun memberikan izinkan anak muda itu turun ke medan perang. Dari kejauhan Jalut melihat sepak terjang Daud yang menantang Jalut. Jalut memang sombong. Ia telah berteriak berkali-kali menantang orang-orang Israel untuk menantang berperang. Ia juga mengejek bangsa Israel sebagai bangsa pengecut, dan hinaan-hinaan lainnya yang menyakiti hati bangsa Israel. Tiba-tiba Daud muncul di hadapan Jalut. Jalut tertawa terbahak-bahak melihat anak muda itu menantang duel dengan Jalut. Daud tidak membawa senjata tajam. Senjatanya hanya ketapel. Berkali-kali Jalut melayangkan pedanya untuk membunuh Daud, namun Daud dapat menghindar dengan gesitnya. Pada suatu kesempatan Daud berhasil melayangkan peluru batu ketapelnya tepat di antara kedua mata si Jalut. Jalut berteriak keras, roboh dengan dahi pecah dan mati. Dengan demikian menanglah pasukan Talut melawan Jalut. Jalut diangkat sebagai menantu Raja Talut. Daud dijodohkan dengan anak Talut yang bernama Mikial. Nabi Daud menjadi raja. Di samping menjadi menantu raja, Daud juga diangkat sebagai penasihatnya. Ia dihormati semua orang, bahkan rakyatnya lebih menghormati Daud daripada Talut. Hal ini membuat Talut iri hati. Ia berusaha mencelakakan Daud ke medan perang yang sulit. Daud ditugaskan membasmi musuh yang jauh lebih kuat dan besar jumlahnya. Namun Daud justru memenangkan pertempuran itu dan kembali ke istana dengan disambut luapan kegembiraan rakyatnya. Talut semakin iri dan sakit hati atas kepopuleran Daud di mata rakyatnya. Ia terus mencoba membunuh dan berusaha menyingkirkan Daud, namun selalu menemui kegagalan. Daud dilindungi oleh Allah. Akhirnya terjadilah perang terbuka. Dalam peperangan itu Talut tewas. Setelah Talut meninggal dunia dan putra mahkotanya juga meninggal dalam pertempuran dengan orang-orang yang berpihak kepada Daud, maka Daud diangkat sebagai Raja Israel. Keistimewaan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud diistimewakan oleh Allah dengan ditundukkannya gunung-gunung supaya memuji Allah bersama Nabi Daud di waktu pagi, siang dan malam. Demikian pula burung-burung telah ditundukkan kepada Daud untuk berkumpul memuji Allah bersama Nabi Daud. Cara Nabi Daud mengatur hari-harinya. Nabi Daud membagi waktunya menjadi 4 bagian, yaitu sehari untuk beribadah, sehari menjadi hakim, sehari untuk memberikan pengajaran, dan sehari lagi untuk kepentingan pribadinya. Puasa Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud suka berpuasa. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari, jadi beliau sehari berpuasa dan sehari tidak puasa. Jadi kalau dalam bahasa kita itu puasa selang-seling, yaitu sekarang berpuasa besok tidak, dan seterusnya begitu sampai Nabi Daud wafat. Peringatan Allah kepada Nabi Daud. Para nabi adalah manusia yang menjadi contoh teladan. Jika ia bermasalah maka Allah segera memperingatkannya. Demikian pula halnya dengan Nabi Daud. Dia mempunyai istri 99 orang. Memang pada saat itu tidak ada pembatasan untuk lelaki memiliki beberapa orang istri, terlebih bagi seorang raja. Nabi Daud ingin menggenapkan jumlah istrinya menjadi 100 orang. Pada suatu hari datanglah 2 orang laki-laki mengadu kepada Nabi Daud. Saudaraku ini mempunyai kambing 99 ekor. Sedang aku hanya memiliki seekor kambing. Tetapi ia menuntut dan mendesakku agar kambingku yang hanya seekor itu kuserahkan kepadanya supaya kambingnya genap menjadi 100 ekor. Dia membawa berbagai alasan yang tidak bisa kubantah karena aku tidak pandai berdebat. Hai Daud, kata lelaki tersebut, sebenarnya engkaulah yang pantas mendapat hukuman yang kau ancam kepadaku itu.
Bukankah engkau sudah punya 99 istri? Tetapi mengapa engkau masih mencari lagi seorang gadis yang sudah bertunangan dengan pemuda yang menjadi tentaramu sendiri? Padahal pemuda itu setia dan berbakti kepadamu. Nabi Daud tercengang mendengar ucapan pria yang tegas itu dan berani itu. Ia berpikir keras, sesungguhnya siapakah dua orang pemuda itu? Mendadak, kedua pria itu hilang lenyap tanpa bekas. Tahulah Nabi Daud bahwa ia sedang diperingatkan Allah melalui malaikatnya. Ia segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Dan Allah menerima taubatnya Nabi Daud. Mukjizat Nabi Daud, di antaranya yaitu besi yang dilunakan seperti lilin dan dapat dirubah kehendaknya tanpa memakai api atau alat apapun. Dari besi itu pula dia dapat membuat baju besi dan dikokohkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang berkesinambungan jalin menjalin. Pengguna baju ini membuat pemakainya bebas bergerak, karena tidak kaku seperti baju besi yang dibuat dari lembaran. Nabi Daud juga dikaruniai suara yang sangat merdu sekali. Sedang kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud adalah kitab Zabur yang berisikan pelajaran peringatan dan nyanyian pujian kepada Tuhan. Asal-usul Baitul Maqdis. Pada suatu hari terjangkit penyakit kolera di wilayah kerajaan yang dikuasai oleh Nabi Daud. Banyak rakyat yang meninggal karena penyakit ini. Nabi Daud kemudian berdoa kepada Allah. Maka hilangkanlah penyakit itu. Untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah, maka Nabi Daud mengajak putranya Sulaiman untuk membangun tempat suci yaitu Baitul Maqdis atau yang biasa kita sebut Masjidil Aqsa. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.